Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai SQL lanjut yang bagian DML atau Data Manipulation Language. Yang kemarin kita sebelumnya sudah belajar mengenal fungsi penggunaan select. Yang hari ini kita nanti akan menambahkan fungsi lanjut mengenai penggunaan select yang lebih advance atau lebih lanjut. Nah, untuk lebih mudah, maka kita akan mulai untuk share screen-nya. Nah, siapkan. Nah, untuk materi yang saya berikan itu ada 5 file, yang 3 ini materi teks atau script-nya, kemudian 1 materi gambar untuk menunjukkan penggunaan fungsi untuk join, dan yang satu lagi ini untuk latihan untuk pengerjaan di rumah. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, jadi modul TXT01. Jadi di sini latihannya adalah membuat data dan mengisi data dulu terlebih dahulu. Nah, di sini jadi ada tabel siswa dan nanti ada isinya siswa. Nah, untuk mempercepat proses pengerjaan, jadi saya menggunakan sedikit kecurangan. Jadi ini membuat tabelnya, saya sudah siapkan skripnya. Jadi nanti saya tinggal menunjukkan hasilnya saja. Sebelum mulai, mari kita masuk ke command prompt dulu atau konsol. Kita aktifkan dulu MySQL-nya. Kemudian kita masuk ke konsol. Nah, untuk memulai latihannya, maka kita buat terlebih dahulu database-nya. Kita kasih nama SMPD03. Kemudian kita use, jangan lupa SMPD03. Kemudian untuk membuat tabelnya, jadi ini sudah saya siapkan scriptnya untuk membuat tabel supaya lebih cepat. Jadi ini create tabel siswa. Ini saya enter, ini tabelnya sudah jadi. Kemudian berikutnya kita tambahkan datanya ke dalam tabel siswa. Sudah saya siapkan supaya lebih cepat. Nanti untuk mahasiswa kalau mau nyoba silahkan diketik sendiri ya. Jadi ini khusus untuk saya sendiri. Nah, berikutnya setelah selesai membuat tabel dan mengisi datanya, kemudian kita akan melihat di sini itu tabel siswa. Jadi siswa, jadi melemah kalau tampilannya kurang lebar, ini saya lebarkan dulu. Jadi ini kalau lebar kan nanti semuanya tampil sejajar. Nah, di sini terlihat bahwa kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kadang kalau kita select bintang biasa, itu semua data akan muncul dan jumlah sesuai dengan jumlah kolomnya. Nah, terkadang kita ingin menampilkan hanya beberapa kolom saja, maka kita bisa menggunakan memanggil nama kolom-kolomnya. Jadi misalnya seperti ini, berdasarkan field. Jadi di sini materi saya berikan dalam bentuk TXT ya, supaya lebih mudah dalam mencoba. Nah, ini di keluar. Jadi yang saya panggil adalah select siswa ini sama siswa nama. Yang saya panggil adalah nomor induk siswa sama nama siswanya. Tapi kalau ingin menampilkan dalam tampilan yang lain, misalnya pengen diperjelas, nomor induk siswa, kemudian di spasi nama siswa seperti ini, maka tampilannya ini nomor induk siswa seperti ini, kemudian nama siswa seperti ini. Nah, itu untuk menampilkan kolom sekaligus memberi nama kolom untuk ditampilkan di tabel Anda. Nah, berikutnya di sini ada penggunaan kelas aware. Jadi dalam arti yang kita ingin tampilkan itu tertentu, jadi tidak semua data, hanya yang nomor induk siswanya misalnya yang tertentu itu. Jadi kita tinggal menambahkan di sini where siswanis sama dengan 18.1001. Ini contohnya. Ini jadi yang tampil hanya yang sesuai dengan prasyarat klausa where-nya saja. Yang mana klausa where-nya dia adalah nomor induk siswanya adalah 18.1001. Nah, berikutnya di sini ada distinct. Distinct ini fungsinya adalah untuk untuk membantu memfilter di mana yang ditampilkan data itu hanya muncul sekali apabila ada data kembar untuk kolom yang sama. Misalnya di sini saya ingin tahu tempat lahir siswa. Itu kalau tidak saya kasih distinct, jadi tempat lahir siswa,
muncul semuanya. Jadi untuk beberapa kota yang misalnya kembar atau istilahnya muncul lebih dari satu kali untuk siswa, itu akan tetap muncul. Nah, untuk mempermudah mengetahui sebenarnya ada berapa sih kotanya, atau kota mana saja sih yang ada, maka kita kasih distinct pada kolom yang kita pengen tampilkan terfilter. Di sini kalau sudah kita distinct, maka dari 10 data itu yang muncul hanya 8 data saja, karena memang yang kembar-kembar atau yang nama tempat lahirnya sama, dia tidak akan muncul lagi. Nah, itu penggunaan distinct. Nah, berikutnya penggunaan aritmetik. Jadi di sini kita pengen tahu umur siswa, itu kita menggunakan fungsi aritmetik dalam artian mengurangi tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir dari siswa. Jadi ini misalnya seperti ini, siswa nama. Kalau kurang yakin, maka ini akan saya tampilkan tahun lahirnya. Jadi ini supaya lebih mudah saya ketik dulu di sini aja. Siswa tanggal lahir. Nah, ini saya tambahkan ini. Tujuannya supaya tahu apakah benar umurnya kalau dihitung dengan tahun sekarang. Jadi ini 2000, kalau dihitung 2021 sekarang dikurangi berarti umurnya 21 untuk tahun ini. Jadi di sini dia hanya memfilter berdasarkan tahun lahirnya saja. Kalau dia belum ulang tahun ya mestinya memang belum 21, tapi di query yang kita buat memang hanya berdasarkan tahunnya saja. Jadi tidak ada masalah, hanya tergantung kebutuhan. Nah, berikutnya ada operator pembanding. Jadi di sini ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, between, ataupun in, ataupun like. Jadi di sini kategorinya adalah operator pembanding. Nah, yang untuk dicontohkan di sini adalah between 99 dan 2000. Kemudiannya yang tahunnya lahir adalah 99 dan 2000. Jadi ada dari 10 siswa yang tahun lahirnya adalah 99 dan 2000. Jadi seperti ini. Nah, kalau kurang yakin, maka kita tambahkan dulu siswa tanggal lahir. Jadi supaya yakin apakah benar ini yang difilter hanya yang. Kemudian juga ada yang namanya operator kebalikan, di mana nanti kita tinggal tambahkan not between. Jadi nanti yang ditambahkan yang tidak lahir pada tahun 99 dan 2000. Jadi yang lahir tahun 99 dan 2000 ini ada ada 7 siswa. Kemudian yang lahir tidak pada tahun tersebut itu ada 3 siswa. Kebetulan tahunnya cuma penjaranya hanya 3 tahun ya, 98, 99 sama 2000. Nanti kalau datanya lebih banyak mungkin yang ditambahkan bisa lebih variatif. Nah, berikutnya di sini ada operator logika, jadi ada penggunaan AND, OR, sama NOT. Jadi ini yang dicontohkan adalah OR. Jadi di sini saya mencari siswa yang tempat lahirnya di Malang ataupun jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi di sini seperti ini, kita tampilkan ada 7. Untuk lebih yakin apakah memang tempat lahirnya di Malang ataupun jenis kelaminnya laki-laki, maka kita tambahkan lagi koma siswa tempat lahir koma siswa jenis kelamin. Oke, kita copy ke sini. Nah, ini jadi kalau dia meskipun tempat lahirnya di Kediri, tapi kalau jenis kelaminnya L itu dia tetap muncul. Kemudian pare ini juga muncul meskipun dia pare. Kemudian ini perempuan, tapi karena dia adalah lahirnya di Malang, maka dia juga tetap muncul. Kalau Malang dan laki-laki ya dia juga muncul. Jadi kalau orang itu salah satu syarat terpenuhi, maka bisa dikerjakan untuk dicoba yang materi pertama. Kemudian untuk materi kedua, nah di sini juga kita menyiapkan tabel. Jadi tabelnya ini ada 2, tabel produsen dan tabel kamera, dan ini juga ada isinya. Kemudian data untuk produsen ada 4, Canon, Sony, Nikon, dan Fujifilm. Untuk kamera ini tipenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Nah, di sini nanti untuk membuat tabel ini untuk contoh equi join, jadi untuk join yang pertama yang akan kita
bahas terlebih dahulu. Jadi untuk mempercepat prosesnya, maka tabelnya saya buat terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan skripnya sampai insert untuk production dan kamera. Oke. Ini saya cek tabelnya. Jadi ini kamera dan tabel production. Jadi ada 10 data untuk kamera dan 4 data untuk produsen. Nah, berikutnya di sini kita ingin mencoba untuk mempraktekkan nama produsen dan kameranya dimunculkan bersamaan menggunakan equijoin. Jadi equijoin ini tidak menulis nama equijoin, jadi mohon maaf ini terjadi kesalahan, yaitu di sini saya menggunakan nama kolomnya adalah produsen ID, yang seharusnya nulisnya prod ID. Jadi ya, jadi bang saja. Sesuaikan karena prasyarat untuk relasinya adalah kalau yang disebutkan itu ternyata tidak ada. Jangan khawatir kalau script error itu ya, yang penting dilihat aja errornya di mana. Nah, di sini kalau menggunakan select bintang from production, kamera, maka yang dimunculkan adalah kolom-kolom yang ada di tabel production dulu, baru kolom-kolom yang ada di kamera. Kemudian equijoin di sini istilahnya adalah di sini kita menyebutkan relasinya tanpa menuliskan nama join, tinggal disebutkan kolom mana saja yang berelasi antara tabel 1 dan tabel satunya lagi. Di sini adalah where production.prod.id, jadi di sini yang sama dengan kolom pada tabel kamera yang nama kolomnya adalah prod ID. Prod ID sama prod ID untuk tabel ini tabel production, ini tabel kamera. Nah, di sini contoh lainnya adalah kita menyebutkan nama kolomnya tergantung yang pengen kita sajikan saja. Nah, ini kebetulan karena masih namanya production.id, kan di prod ID. Oh, nama kolomnya ini dulu lagi. Jadi kam ID sama kam nama. Ini adalah menunjukkan saja. Di biruan yang ya kadang supaya nanti mahasiswa kalau pernah nyoba pasti bertanya-tanya dalam hati atau kadang-kadang bisa tanyakan di grup. Nah, di sini yang pengen saya tambahkan adalah kamera namanya sama produsen namanya tanpa menampilkan produsen ID-nya karena tidak diperlukan. Nah, berikutnya untuk menampilkan seperti ini, jadi misalnya cam ID, merek, tapi mereknya itu ditampilkan dalam format Canon strip 600D. Atau mungkin kalau perlu tidak dikasih strip sih, tapi ya ini saya tambahkan strip supaya ada yang ditulis. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Jadi kalau ingin menampilkan yang seperti ini, di sini ada triknya yaitu menggunakan fungsi concat. Jadi kalau saya melakukan fungsi untuk query, itu yang pertama adalah saya tulis dulu select, from yang saya tulis, sama headernya saya siapkan. From-nya karena ada dua tabel, yaitu production, kita kasih alias P, alias K. Tujuannya supaya lebih mudah untuk merelasikan. Where nanti P, jadi ini where-nya itu menyebutkan kalau mana yang berelasi kalau menggunakan equijoin sama dengan K ID. Kemudian yang pengen kita tampilkan adalah kamera ID, jadi ini kita tulis K titik cam ID, tapi saya pengen ditampilkan dalam tulisan yang namanya kode kamera atau ID kamera, jadi kita kasih titik dulu. Kemudian berikutnya yang di sini karena menggunakan gabungan dari lebih dari satu kolom, kita menggunakan yang namanya concat. Jangan lupa dikasih kurung buka kurung tutup. Kemudian terdiri dari beberapa data. Yang pertama adalah ini kan berarti ini produsen ID ya, produsen nama,
kemudian ada spasinya misalnya, untuk spasi. Kemudian ini tipenya, jadi ini akan terlebih dahulu. Titik koma, nah ini keluar. Nah, ketika di sini lupa ini masih tulisannya concat, jadi ini kita hilangkan atau kita ganti dengan nama ya, kita copy lagi, kita paste di sini. Nah, ini kalau mau coba-nyobanya menggunakan SQLite juga bisa. Jadi kalau misalnya yang lebih suka kalau ngetiknya di apa, aplikasi berbasis GUI juga tidak ada masalah. Jadi ini sama saja. Jadi di sini kita pilih database-nya, kemudian script-nya di sini, tabelnya, kemudian kita paste di sini, Ctrl A di F9. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini kalau dilihat di layar nanti dilihat terlalu kecil. Ini tampilannya kalau menggunakan SQL. Nah, itu untuk equi join atau dalam artian fungsi join yang paling dasar atau yang paling basic. Nah, ini saya tutup dulu untuk notepad-notepad yang sebelumnya kita gunakan. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk join yang agak kompleks. Nah, sebelumnya kita tunjukkan dulu gambar join. Jadi di sini kalau gambar join seperti ini. Jadi kalau dilihat itu join kan variannya banyak. Jadi ada yang ini seperti ini. Jadi ada dua tabel ya, antara A, tabel A dan tabel B. Kalau diasumsikan, yang pertama di sini menggunakan left join. Left join itu artinya kolom yang ada di apa yang merupakan irisan ini nanti akan muncul. Jadi otomatis kolom yang bersinggungan antara tabel A dan tabel B yang berelasi itu akan muncul. Sementara untuk di tabel A yang tidak punya pasangan di tabel B itu juga akan ikut muncul. Nah, berikutnya satunya lagi ini adalah right join. Kalau right join itu intinya adalah tabel yang beririsan antara tabel A dan tabel B itu muncul, sekaligus ditambahkan dengan data yang ada di tabel B yang tidak punya pasangan di tabel A, itu juga ikut muncul. Nah, berikutnya inner join atau bisa menggunakan join biasa atau menggunakan equi join, yaitu data yang irisan dari antara tabel A dan tabel B. Jadi ini hanya yang berrelasi saja. Kalau menggunakan inner join, equi join, itu yang beririsan saja. Nah, berikutnya di sini, ini mencari data yang sifatnya adalah bukan irisan, intinya mencari data-data yang tidak punya pasangan di tabel B saja. Jadi yang punya pasangan itu tidak muncul, jadi hanya yang tidak punya pasangan pada tabel A itu muncul. Nah, berikutnya yang sebelah sini, yang satunya lagi, ini menampilkan data pada tabel B yang tidak punya pasangan di tabel A. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan. Jadi di sini materi join, ini agak banyak fiturnya, left join, right join, non left join, non right join, ada equi join sama natural join. Jadi ini join yang paling favorit buat saya. Nah, untuk mempermudah mahasiswa untuk mempraktekkan, maka ini membuat tabelnya. Di tabel provinsi dan tabel kota itu saya sediakan query-nya untuk di Google Paste karena materinya dalam bentuk teks. Ini saya jalankan. Oke. Kemudian tabel kota juga saya jalankan. Yang saya isi datanya. Jadi ini saya isi data dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, atau 5 data. Kemudian untuk kota saya isi data sebanyak 10 data, yaitu Serang, Sumedang, Surabaya, Semarang, Malang, Solo, Magetan, Pontianak, Kediri, dan Magelang. Lihat datanya, data yang saya buat ini, di sini ada kota yang mana provinsinya, provinsi ID-nya itu ada yang provinsi ID 6, sementara padahal di tabel provinsi itu tidak ada provinsi ID 6, itu tidak masalah. Terus kemudian di sini pada tabel kota, pada tabel provinsi ini ada provinsi yang ID-nya 5,
itu provinsi namanya adalah DKI Jakarta, itu di tabel kota itu dia tidak ada yang provinsi ID-nya 5. Jadi ini juga tidak masalah, tapi dalam artian kalau nanti kita menggunakan equijoin, maka untuk DKI Jakarta dan tabel Pontianak ini tidak akan muncul kalau ditampilkan dengan equijoin biasa. Jadi kalau equijoin itu yang seperti ini, untuk mempraktekkan equijoin yang pertama, provinsi kota provinsi sama ini harusnya muncul cuma sebagian, yang mana nanti untuk DKI Jakarta tidak muncul, dan juga untuk kota ke 8 Pontianak ini juga tidak muncul. Itu contoh sederhana yang join apabila datanya ada yang tidak berrelasi. Nah, berikutnya untuk prakteknya di sini menggunakan inner join, jadi hampir sama. Cuma nanti penggunaan inner join adalah kita menyebutkan nama kolom-kolomnya seperti ini, kemudian from kota, inner join provinsi, on kota .prov id sama dengan provinsi.prov id. Nah, di sini inner ini boleh dihilangkan, boleh tidak, jadi outputnya sama. Jadi ini seperti ini, saya jalankan. Kemudian kalau innernya saya hilangkan, outputnya sama saja, tidak ada perbedaan. Ya. Nah, berikutnya menggunakan lab join. Jadi dalam artian ada tabel kota, ada tabel provinsi. Kalau menggunakan lab join, maka kota yang ada di sebelah kiri, jadi kan karena dia ada lab join, karena di sini from kota lab join provinsi, maka kota akan berada di sebelah kiri. Maka kota yang tidak punya pasangan di tabel provinsi, maka dia akan tetap muncul. Jadi di sini kota yang tidak punya pasangan di tabel provinsi itu adalah kota Pontianak. Jadi ini akan tetap. Nah, kelihatan kan Pontianak, prop ID-nya yang untuk tabel provinsi ini nilainya 0 dan prop amannya nilainya 0 karena memang tidak punya pasangan untuk kota Pontianak. Tapi untuk DKI Jakarta ini juga tidak muncul. Nah, berikutnya right join. Jadi ini tergantung tabel mana yang berada di kanan. Jadi di sini kalau formasinya adalah kota di kiri dan provinsi di kanan, maka di sini kalau mengenai join maka kota Pontianak tidak muncul, tapi yang di provinsi nanti untuk provinsi DKI Jakarta dia akan muncul seperti ini. Provinsi DKI Jakarta nilainya untuk prop ID yang untuk kota ini munculnya 0, kemudian kota namanya 0 dan kota ID-nya 0. Nah, berikutnya non left join. Nah, non left join itu maksudnya yang kotanya tidak punya pasangan saja. Jadi yang kotanya yang tidak punya pasangan itu muncul. Jadi saya ingin menampilkan kota mana yang tidak punya pasangan di tabel provinsi saja menggunakan fungsi non left join. Nah, nonnya tidak ditulis di langsung non gitu, tapi kita tambahkan yang namanya fungsi where ini. Where provinsi.prov id is 0. Jadi kalau kita lihat ke atas di sini, kalau kita ingin nyari atau hanya menampilkan yang Pontianak saja yang mana tidak punya pasangan, maka kata kuncinya di sini, di mana prov ID-nya nilainya adalah 0 atau kosong. Nah, begitu juga dengan kalau kita ingin menampilkan kota provinsi yang kotanya yang tidak punya pasangan, maka kita nyari di tabel kota yang prov ID-nya 0. Ini contoh equijoin seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini ada yang belum saya sampaikan, yaitu apabila saya menampilkan semua data, baik yang ada di yang irisan, kemudian yang di kota yang tidak punya pasangan, dan provinsi yang tidak punya pasangan. Nah, untuk menampilkan semua data, kita yang pertama membutuhkan fungsi scriptnya left join. Kita siapkan di sini.
kemudian scriptnya right join kita siapkan di bawahnya. Ini yang posisi yang bawah sama yang atas bebas. Di sini di script yang pertama ini jangan ditutup dulu, kita tambahkan yang namanya fungsi union atau menggabungkan hasil dari dua query ini. Nah, nanti dia akan bisa menampilkan yang kotanya yang tidak punya pasangan dan juga provinsi yang tidak punya pasangan sama-sama muncul. Nah, begitu juga dengan apabila kita ingin menampilkan yang kota sama provinsi yang tidak punya pasangan saja, maka kita menggunakan yang namanya where provinsi.prop.id sama dengan is ini yang kota. Jadi nanti Pontianak yang tidak punya pasangan muncul dan juga Provinsi DKI Jakarta yang tidak punya pasangan muncul. Kemudian untuk query yang terakhir atau yang paling enak join-nya adalah menggunakan natural join. Nah, natural join di sini kalau kita lihat script-nya dijalankan, nah, ini dia hampir sama dengan penggunaan equijoin, cuma kita tidak menyebutkan kolom mana yang berelasi. Nah, natural join ini hanya bisa dilakukan apabila di tabel A dan tabel B itu ada kolom yang sifatnya sama dan mereka merupakan penghubung. Jadi misalnya di tabel A itu ada prop ID, di tabel B itu prop ID, jadi tabel A itu umpamakan kota, dia punya kolom prop ID. Di tabel provinsi dia punya kolom prop ID. Nah, kalau kolomnya memang berelasi itu nama kolomnya sama, maka penggunaan lateral join ini bisa langsung dilakukan tanpa perlu menyebutkan kolom mana yang berelasi. Ini hasilnya hampir sama dengan equijoin, cuma scriptnya yang diketik lebih sedikit. Jadi itu keuntungannya. Nah, natural join ini hanya bisa dilakukan dengan cara tertentu, tapi ini biasanya lebih mudah apabila memang yang merancang database itu kita sendiri, sehingga kita bisa memaksimalkan perancangan tabelnya, kolom-kolomnya itu mana yang berrelasi, sehingga akan lebih mudah bagi kita dalam membuat query-query yang menggabungkan antara lebih dari dua tabel. Nah, itu untuk materi hari ini. Nah, untuk latihannya, ini sudah saya sediakan. Jadi, latihan sih enggak ya, tapi mainannya sudah saya sediakan. Nah, di sini untuk mainannya tidak begitu sulit sih sebenarnya. Tidak cuma tabel yang dibuat banyak, kemudian isi data yang dibuat juga banyak. Tapi ya namanya latihan kan ya pasti supaya bisa mencoba lebih maksimal. Jadi di sini ada tugasnya adalah membuat tabel terlebih dahulu. Jadi tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tabel. Kemudian masing-masing tabel punya struktur seperti ini. Kemudian di sini datanya seperti ini. Di masing-masing pengerjaan nanti di print screen ya. Jadi kan ini ada nomornya, nomor 1. Oh, ini membuat tabel. Jadi scriptnya 1A itu membuat tabel dosen, 1B membuat tabel jurusan, 1C itu membuat tabel kelas. Nah, di sini ada instruksi bahwa untuk pembuatan tabel bebas, dalam artian boleh menggunakan GUI ataupun menggunakan query. Untuk pengisian itu juga sama, bebas menggunakan GUI boleh, menggunakan query juga boleh, tergantung kenyamanan dalam pengisian dan kecepatan mengerjakannya saja sih. Meskipun kecepatannya tidak dihitung. Nah, berikutnya kita membuat query-query join yang tampilan seperti ini. Jadi nama kolomnya seperti ini, outputnya seperti ini. Masalah ini, masalah nama, jok nama. Untuk masalah urutnya bebas. Padahal pas tampilan kok nggak urut ini, Pak? Kok nggak urut ini? Ini tidak masalah. Yang penting yang disajikan jumlah datanya sama. Jadi cuma 5 latihan query join. Jadi yang pertama menambahkan NIM nama sama jurusan namanya, kemudian NIM nama sama nama kelasnya, kemudian mata kuliah ID, nama mata kuliah dan dosennya,
Kemudian di sini ada NIM, nama, mata kuliah, dan nilainya. Kemudian di sini NIM, nama, jurusan, nama, dan nilainya. Ini mohon maaf untuk namanya di sini adalah jurusan ya, padahal sebenarnya harusnya ini adalah program studi. Ya tidak asal karena ini masih nama tabel. Oke, baiklah. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui grup atau personal chat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.